Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin membuka rapat koordinasi nasional Rakornas Badan Wakaf Indonesia yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 4 hingga 6 Desember 2023. Wakil Presiden menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat dalam berwakaf kini meningkat. Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia dihadiri dan dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta pada tanggal 4 hingga 6 Desember 2023. Wakil Presiden Republik Indonesia menyampaikan apresiasi atas pencapaian dan pengembangan wakaf yang cukup signifikan. Di antaranya, terhimpunnya wakaf tanah seluas 57.263 hektar dan 440.512 bidang, dengan rata-rata pertumbuhan 8% dalam 3 tahun terakhir. Wakil Presiden juga menyampaikan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berwakaf. Kesadaran berwakaf pun jauh meningkat. Jika semula hanya dimiliki generasi yang telah berumur lanjut, biasanya dulu yang wakaf itu yang tua-tua saja, karena sudah mau mati, baru berwakaf. Ya. Kini mulai bergeser ke generasi muda, lintas profesi dan struktur sosial, antara lain berkat munculnya beragam instrumen wakaf produktif. Memangku kepentingan wakaf juga semakin luas, tidak semata menjadi bidang tugas Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, namun telah melibatkan banyak kementerian, lembaga hingga industri perbankan syariah. Dari sisi pengelola wakaf atau nazir, kesadaran akan pentingnya profesionalisme, kompetensi, tata kelola yang baik terus bertumbuh. Begitu pula dengan perhatian terhadap pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf. Mencermati kondisi ini, saya memandang Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia selaku pemangku kepentingan utama perwakafan nasional mesti segera bergegas mengoptimalkan upaya transformatif yang telah dijalankan. Transformasi pengelolaan wakaf nasional mesti menjadi agenda utama agar langkah perbaikan dan penyempurnaan dapat cepat dilakukan. Seluruh pemangku kepentingan yang terlibat juga perlu didorong agar semakin solid dan sinergis menyatukan langkah untuk pengelolaan wakaf di tanah air yang lebih baik. Selain itu, proses digitalisasi perwakafan nasional mesti terus dikembangkan. Platform Satu Wakaf Indonesia yang sudah diluncurkan agar dapat terintegrasi dengan sistem informasi wakaf atau SIWAK Kementerian Agama maupun sistem pada Kementerian ATR BPN dan lembaga terkait lainnya. Wakil Presiden Republik Indonesia juga mengapresiasi Badan Wakaf Indonesia yang terus hadir terdepan memajukan perwakafan Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan terkait. Diharapkan, Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia ini akan menghasilkan rekomendasi pengelolaan wakaf dan penguatan ekosistem wakaf yang profesional dan modern, serta berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat. Pasca erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat, proses pencarian dan evakuasi 18 jenazah meninggal dunia dilakukan oleh personil Polda Sumatera Barat bersama TNI, BPBD, dan instansi terkait lainnya. Polda Sumatera Utara bersama Polres Humbahas, TNI, SAR, dan pemerintah daerah berhasil mengevakuasi 2 korban longsor di Dusun 3, Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humpang Hasundutan. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan kedua korban longsor tersebut ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Kedua korban tersebut bernama Dian Sinaga, warga Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, dan Dian Lubis, warga Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Tim Humas Polres Humbahas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV.
Satuan Tugas Humas Polres Maluku Tengah rutin melaksanakan pemantauan di media sosial dalam rangka OPS Mantap Brata Salawaku 2023-2024. Langkah ini dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi informasi media sosial yang sering menjadi wadah masyarakat menyampaikan segala bentuk aspirasi, gagasan ataupun emosinya ke dalam media sosial, terlebih menjelang pemilu 2024. Menghadapi pemilu 2024, media sosial menjadi sasaran Satuan Tugas Humas Operasi Mantap Brata Salawaku 2023-2024 untuk terus memantau konten yang mewarnai media sosial. Polres Maluku Tengah menilai potensi gangguan Kamtibmas dapat terjadi karena adanya penyebaran konten-konten menyangkut sara, ujaran kebencian, penghinaan, fitnah, berita hoax, black campaign, dan yang lainnya. Kasih Humas Polres Maluku Tengah Ibda Mapasini mengatakan, potensi gangguan Kamtibmas dapat terjadi disebabkan dengan adanya disinformasi di media sosial. Adanya informasi atau konten yang menyinggung sara, ujaran kebencian, penghinaan, black campaign atau hoax dan lain-lain berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. Upaya pemantauan media sosial atau patroli siber menjelang pemilu 2024 ini merupakan bagian dari strategi cooling system untuk menciptakan pemilu damai dan sejuk sehingga potensi-potensi gangguan Kamtibmas dapat segera dicegah dengan langkah-langkah yang tepat. Dalam rangka cooling system jelang pemilu 2024, media sosial juga dimanfaatkan oleh Satgas Humas untuk menyampaikan imbauan, sosialisasi, dan untuk menyebarkan konten positif Polri dalam rangka menciptakan pemilu damai 2024. Tim Humas Polres Maluku Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.